Okay, good evening. Meet me again in Easy English in a few minutes. Bertemu lagi dengan saya, Andri Hasan, dalam belajar bahasa Inggris dengan mudah dalam hanya beberapa menit saja. And tonight, we are going to continue about present continuous tense. Dan malam ini kita akan lanjutkan belajar tentang present continuous tense. Ya, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana pola present continuous tense. Jadi subject plus verb plus ing, kemudian plus objek dan komplement jika diperlukan. Contohnya, he's having a shower, ya, misalnya di sini nih. Di sini kita lihat, he's having a shower di poin yang keberapa ini? Poin kedua ya. Kemudian it isn't raining anymore. Negatifnya seperti itu ya. It isn't raining anymore. Nanti kita akan bahas bagaimana pola negatifnya. Dan kita sudah bahas juga pola interrogatifnya ya, pola tanyanya ya. Jadi misalnya, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Where are you going? Kemana kamu sedang pergi? Atau kamu sedang pergi kemana? Misalnya begitu. Kita lanjutkan dulu di unit B. Ya, unit B ini mengenai I'm doing something, bahwa I'm in the middle of doing it. Ya, jadi saya sedang mengerjakannya. I have started doing it and I haven't finished yet. Jadi saya udah mulai mengerjakannya tapi belum selesai. Yang itulah present continuous tense ya. Nah, di sini juga ada penjelasan, the action is not necessarily happening. Misalnya sebentar ya. Saya kasih di sini ya, di sini the action. Nah, di sini the action is not necessarily happening at the time of speaking ya. Kelihatan ya. For example, jadi contohnya di sini Steve is talking to a friend on the phone. Ya, Steve di sini ya, Steve is talking to a friend on the phone. Jadi Steve sedang bicara kepada temannya di telepon. He says, dia berkata ya. Nah, perhatikan di bubble ini ya. I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who blank 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 blank. Jadi dia cerita ke temannya di telepon. Dia mengatakan, I'm reading a really good book at the moment. Nah, saya sedang membaca sebuah buku yang bagus saat ini. It's about a man who. Nah, ini adalah tentang orang yang dan seterusnya. Ada cerita pokoknya ya. Nah, ini maksudnya Steve is not reading the book at the time of speaking. Di sini nih. Nah, jadi kebaca kan ya. Steve is not reading the book at the time of speaking. Jadi sebetulnya Steve itu nggak lagi ngomong, Steve itu nggak lagi baca buku saat dia lagi ngomong gitu ya. Jadi dia lagi telepon, bilang ke temannya, gue lagi baca buku yang bagus loh. Buku ini tentang orang yang begini. Nah, tapi di saat telepon itu Steve itu nggak lagi baca buku, ya kan, begitu ya. Nah, he means, dia bermaksud that he has started it. Dia bermaksud mengatakan bahwa dia itu sudah memulai membaca buku tersebut, but has not finished it yet, tapi belum selesai gitu. Jadi dia lagi di tengah-tengah membaca buku itu. He's in the middle of reading it. Jadi dia lagi di tengah-tengah membaca buku itu. Begitu maksudnya ya. Beberapa contoh yang lain, some more examples. Perhatikan, Kate, ini ya, yang pertama ini. Kate wants to work in Italy. Jadi Kate ingin bekerja di Italia, so she is learning Italian. Jadi dia belajar bahasa Italia ya. Italian itu bahasa Italia. Italian at the time of speaking. Di sini. But perhaps she's not learning Italian at the time of speaking. Jadi di saat dia bicara itu dia nggak lagi belajar gitu ya. Tapi dia cerita bahwa dia sedang mempelajari bahasa Italia. Tapi pas lagi ngomong itu nggak lagi belajar tentunya. Kemudian, some friends of mine are building their own house. Ya. Some friend of mine, ya, beberapa teman saya, are building their own house. Ya, mereka sedang membangun rumah mereka. They hope to finish it. Ya, they hope to finish it. Ya, next summer. Mereka berharap bisa menyelesaikan pada musim panas mendatang. Begitu. Nah, ini juga maksudnya adalah mereka sedang di tengah-tengah membangun rumahnya ya. Jadi some friends of mine are building their own house. Some friends itu beberapa teman, of mine beberapa teman saya,
are building, sedang membangun their own house, ya, rumah mereka. Nah, they hope, mereka berharap, to finish it, selesai membangunnya next summer, pada musim panas mendatang. Jadi maksudnya mereka sedang di tengah-tengah membangun rumah, ya. Dan mungkin saat bicara atau saat dibicarakan itu ya, belum selesai, ya, masih di tengah-tengah pekerjaan membuat rumah tersebut gitu atau membangun rumah tersebut. Nah, kemudian you can use the present continuous di sini, ya. Selanjutnya, you can use the present continuous with today, this week, ya. Kemudian this year. Nah, ini adalah adverb of time. Jadi kata keterangan waktu. Kita udah belajar tentang bagian dari grammar itu, salah satunya adverb. Adverb itu adalah kata keterangan, ya. Di sini adalah contohnya, atau komplement, kita bisa sebut komplement atau keterangan tambahan, ya. Ada today, hari ini, this week, pekan ini, this year, tahun ini, dan seterusnya, etc. ya. Periods round now. Jadi periode sekitar sekarang, ya. Periode di sekitar saat ini gitu, ya. Contoh, ya. You are working hard today. Ya, you are working hard today. Kamu bekerja dengan keras hari ini. Kemudian, yes, I have a lot to do. Ya, saya punya banyak hal untuk dilakukan. Atau saya lagi banyak hal yang harus dikerjakan gitu, ya. Kemudian, the company I work for isn't doing well atau isn't doing so well this year. Jadi perusahaan tempat saya kerja tidak berbuat baik, atau maksudnya tidak perform dengan baik tahun ini, ya. Jadi menggunakan keterangan tahun ini. The company I work for isn't doing so well, ya, this year. Jadi perusahaan tempat saya kerja tidak perform dengan baik tahun ini. Kemudian unit D, dari unit C, ya, contoh penggunaan present continuous dengan adverb. Nah, sekarang unit D, we use the present continuous when we talk about change, ya, happening around now, especially with these verbs. Jadi kita menggunakan present continuous juga saat kita bicara about change, tentang perubahan yang terjadi, happening, ya, happening around now, yang terjadi sekitar saat ini. Especially, terutama with these verbs, dengan kata-kata kerja di bawah ini. Contohnya get, change, ya. Get itu apa? Mendapatkan, ya. Change itu berubah. Become menjadi, increase bertambah, rise meningkat, fall jatuh, ya, grow tumbuh, improve sama dengan ini meningkat, ya, atau mendapatkan peningkatan. Begin mulai, start juga sama, mulai, ya. Contoh, is your English getting better? Apakah bahasa Inggrismu menjadi lebih baik, ya, atau ya maksudnya menjadi lebih baik, ya, getting better gitu, ya. Bukan not does your English get better, bukan begitu, tapi harus menggunakan is your English getting better, ya, gitu, ya. Kemudian the population of the world is increasing very fast, ya. Saya besarkan. The population of the world is increasing very fast. Jadi populasi dunia bertambah, is increasing, ya, bertambah atau meningkat, ya, very fast, dengan cepat. Kemudian at first I didn't atau I did not, ya, sama ini I didn't itu singkatan. I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now. Jadi pada awalnya, at first, ya, pada awalnya atau pertama-tama gitu, ya, I didn't like my job. Saya tidak suka pekerjaan saya. But tetapi I'm beginning, saya mulai to enjoy it now, untuk menikmatinya, begitu, ya. Not I begin, tapi I'm beginning. Oke, untuk saat ini itu dulu lanjutan dari present continuous tense. Jadi unit B tadi menjelaskan digunakan untuk mengekspresikan apa present continuous tense itu, ya. Kemudian di unit C mengekspresikan present continuous dengan adverb of time. Kemudian di unit D, bagian D, ya, kita menggunakan present continuous saat membicarakan perubahan, ya, dengan verb yang ada di bawah. Get, change, become, ya, increase, dan seterusnya. Okay, please watch the video repeatedly. I hope you can understand easily. See you later.